Kemudian ada perbedaan pendapat para ulama, apakah seluruh ucapan itu dicatat? Di sini terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan paradigma. Al-Imam Mujahid, beliau mengatakan yaktubani alaihi hatta animihi fi maradih. Dua malaikat ini dia mencatat seluruh ucapan. Menurut Imam Mujahid, yaktubani alaihi hatta aninihi fi maradih. Bahkan ketika dalam keadaan sakit ada suara rintihan, itu pun tertulis dan ditulis oleh malaikat. Menurut Imam Mujahid. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, ketika beliau jelaskan biografi seorang tabi'in bernama Tawus bin Kaisan Al-Yamani, Tawus mengatakan, ma min syai'in yatakallamu bihi banu Adam illa uhsa alaihi hatta aninihi fi maradi. Tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh anak Adam melainkan seluruhnya terdata dan tertulis, hingga rintihan suaranya di saat ia sakit pun itu pun tertulis. Ini pendapat pertama. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan para ulama di kalangan tabi'in dan juga ahli tafsir Al-Quran, pendapat pertama menyimpulkan bahwa seluruh ucapan kita tertulis. Ucapan yang halal atau ucapan yang baik, ucapan yang mendatangkan dosa, ataupun ucapan yang tidak mendatangkan pahala dan dosa, itu juga tertulis. Pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan la yaktubani illa ma yu'dzar alaihi au yudzaru fih. Kata Imam Ikrimah. Ikrimah ini salah satu murid daripada sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Ya, Ikrimah mengatakan bahwa dua malaikat tersebut hanya menulis dua ucapan. Yang pertama ucapan yang mendatangkan pahala. Yang kedua ucapan yang mendatangkan dosa. Artinya ucapan yang tidak mendatangkan dosa dan ucapan yang tidak mendatangkan pahala tidak ditulis oleh malaikat. Menurut Ikrimah, ini pendapat kedua. Al-Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana dikutip di dalam tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Imam Alusi Al-Bughdadi dan juga dikutip oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsirnya yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, juga dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Mereka sebutkan dalam kitab tafsir mereka pendapat dari Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, meninggal 110 Hijriah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan malaikat tidak akan mencatat seluruh amal kita di dua keadaan. Ala halain. Innal malaikata yajtanibunal insan ala halain. Itu pernyataan beliau. Sesungguhnya malaikat akan menjauhi manusia di saat dua keadaan. Yang pertama inda ghaitih, dan yang kedua inda jima'ihi, di saat mohon maaf buang air besar. Malaikat tidak ikut masuk. Dan yang kedua di saat berhubungan suami istri, inda jima'ihi. Di saat dua keadaan tersebut, malaikat yang ingin mencatat amal kita, mereka tidak mencatat pada waktu itu. Tapi ingat, bukan berarti di saat itu
tidak terdata amal kita. Malaikatnya tidak ada, tapi anggota tubuh menjadi kamera yang selalu ada. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini anggota tubuh. Dia menyaksikan apa yang kita lakukan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan juluduhum, kulit-kulit mereka juga menjadi saksi. Dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran karya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani menyebutkan bahkan pori-pori juga menjadi saksi. Berapa banyak pori-pori di tubuh kita ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Disebutkan dalam tafsiran yang kedua, kemaluannya bisa berbicara. Furujuhum, kemaluannya bisa menjadi saksi, bisa berbicara. Maka kita sebagai manusia di hari itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya nampak jelas dari awal sampai akhir, secara rinci, secara spesifik apa yang kita lakukan. Nah, ini yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkan kitab, diberikan kepada orang-orang pendosa, mereka musyfikina, ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka lihat kitab tersebut berisi perbuatan mereka secara rinci, dosa-dosa mereka tertulis, sehingga mereka katakan, kitab apa ini? La yugadiru sagiratan wala kabiratan. Amal yang sekecil apapun tertulis, yang besar juga tertulis. Al-Imam Auza'i ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan yang kecil itu apa? Tabassum, senyuman itu tertulis di dalam buku amal. Sehingga Nabi SAW mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin tolik. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya senyuman di hadapan saudaramu. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Senyuman kita pun tertulis di dalam buku amal. Kabiratan dahka, tertawa juga tertulis.